Saya Wayan Yasa, saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Atap Pejuputan, Kabupaten Kelungkung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPD tertentu tahap 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4C12410037. Pada hari ini, Senin 10 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap Pejuputan, Kabupaten Kelungkung. Pada kelas 8 dengan modul ajar bab 2 membuat iklan, slogan, dan poster dengan materi pembelajaran sub 1 mengenal teks iklan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai, coba diperiksa dulu kolom mejanya, mungkin ada sampah, silakan diperiksa. Ada tidak? Ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya karena sudah menjaga kebersihan ya. Sebelum kita mulai, Bapak minta dari ketua kelasnya itu memimpin doa terlebih dahulu. Kepada pemimpinnya silakan maju pimpin doanya. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran, lebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keadaan masing-masing. Doa mulai. Doa seseorang. Silakan Sebelum kita mulai ya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? hadir. Hadir semua ya? Ya. Jadi kalau hadir semua tinggal Bapak akan absen ya. Ya. Oke, absen sudah. Setelah mempelajari iklan ini, kalian diharapkan nanti mampu atau tahu untuk menjawab ya, agar kalian belajar tentang pengertian iklan, jenis-jenis iklan, dan informasi apa saja yang bisa dan biasanya disampaikan dalam iklan, gitu ya. Itu tujuan dari pembelajaran. Artinya kalian diharapkan nanti bisa memahami pengertian iklan, ya, jenis-jenis iklan dan informasi apa saja yang ada di dalam iklan atau disampaikan dalam sebuah iklan. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari topik ini, topik tentang mengenal teks iklan, yaitu diharapkan hasil pembelajaran kalian akan dinilai berdasarkan pemahaman kalian, ya, kalian terhadap konsep iklan, kreativitas dalam merancang iklan, ketepatan penggunaan bahasa, serta kemampuan kalian dalam mempresentasikan iklan dengan jelas dan menarik. Sehingga harapannya dari setiap aspek ini nanti kalian bisa melihat seberapa baik kalian telah menguasai materi dan menerapkannya dalam tugas yang diberikan ya. Jadi itu ya penilaian yang nanti yang akan kalian diberikan. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila, Bapak harapkan kalian berupaya menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau ide Sang Yang Widewasa, dengan berakhlak mulia. Kemudian jadilah siswa yang mandiri belajar, bernilai kritis, dan dalam berpikirnya biar serta kreatif untuk mencari sebuah solusi. Kemudian kalian juga harus selalu ingat pentingnya bekerja sama atau bergotong royong. Misalnya kalian nanti dibentuk dalam kelompok, kalian harus bisa bekerja sama, bergotong royong dengan teman-teman
teman-teman kalian ya. Kemudian serta menghargai keragaman, misalnya berbeda agama, kalian harus saling menghormati ya. Dan kemudian kalian berpegang pada nilai-nilai yang ada ya. Kemudian kalian dapat mencapai standar kelulusan yang diharapkan sesuai dengan kesatuan pendidikan yang ada di SMP satu atap Berjurutan. Oke, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat ya. Masih ingat kemarin ice breakingnya? Ya. Silakan berdiri. Kalau ada gerakan, mainkan gerakannya ya. Ya, ice breakingnya tepuk 1. Ya, semangat. Ulang lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Selanjutnya tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Selanjutnya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya tentang materi kita. Ya, materi tentang mengenal teks iklan ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kalian ingat-ingat ya, ingat-ingat. Pernah kalian memperhatikan sebuah iklan? Pernah tidak? Iklan apa yang menurut kalian paling menarik perhatian kalian? Iklan apa? Yakul. Di mana kalian bisa melihat itu? Ya. Nah, di antara iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang masih kalian ingat? Coba siapa? Kita tidak. Ya, ada yang ingat? Misalnya di televisi, ya. Sapu pensil. Kenapa? Apa yang kalian ingat di sana? Hal yang menarik dari sapu pensil yaitu mengubah pendekatan dengan melibatkan piano Inggris sebagai bintang iklannya. Iya, jadi itu ya. Kemudian menurut kalian yang menarik ada lagi yang kalian sukai dari iklan tersebut, misalnya tadi iklan sampunya apa? Pensil. Misalnya kan penting tadi kan, apa yang paling menarik? Artisnya. Artisnya itu siapa? Kalau dari dilihat dari sampulnya kira-kira menghilangkan, Gambarnya. ah? Gambarnya. Gambarnya itu gambar ya, boleh. Jadi itu ya. Nah kemudian dari materi kita hari ini, nah di sana kalian sering melihat iklan, kemudian di sela-sela kesukaan kalian menonton TV misalnya, kita akan belajar lebih dalam tentang iklan ya, tentang iklan di sekeliling kita banyak sekali produk yang kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian bagaimana menurut kalian perusahaan-perusahaan yang bisa membuat kita tertarik untuk produk mereka, yaitu salah satunya melalui apa? Melalui iklan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat iklan adalah sebuah media komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan Secara besar buat mempromosikan suatu produk, jasa atau tindakan tertentu. ya. Jadi dalam iklan itu biasanya berisi namanya seperti teks, gambar, ada suara, kemudian ada suara yang dirancang secara kreatif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik Pelanggan. iya pelanggan ya, pembeli ya. Nah sekarang
tahap selanjutnya Bapak akan minta kalian, mahasiswa kalian itu untuk mengisi tabel yang ada di buku, lihat di buku kalian. Kalian kerjakan untuk kelompok ya di halaman di halaman 40 ya. Nah, sana ada iklan. Tapi sebelum kita masuk ke tahap ini, Bapak akan memberikan contoh supaya kalian lebih paham lagi ya apa itu iklan. Ada cara kerja yang unik dan khusus. Ada lebih dari 175 bakteri di dalam tubuh kita. Dan dalam usus, bakteri baik yang merugikan tidak seimbang bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita berdiam Dengan minum setiap hari, bakteri LKCI Silobacter dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Ya, itu iklan. Tadi ya baru saja kita lihat sebuah iklan. Nah, kira-kira itu iklannya tentang apa? Jenis iklan apa namanya? Hah? Niaga ya, tentang iklan niaga yang mempromosikan apa? Yakul ya. Jadi dari iklan tersebut apa isinya? Menjelaskan tentang apa? Mengajak masyarakat itu apa? Untuk menjaga kesehatan khusus dengan membeli produk minuman kesehatan Yakult. Nah, itu contohnya. Jadi kita harus tahu apa jenis iklan tersebut, kemudian fungsinya apa, berisi tentang informasi apa dalam iklan tersebut, baik dalam iklan di televisi atau di internet atau di radio, mungkin di media sosial seperti Facebook ya. Nah, itu contohnya. Oke, itu sebuah contoh. Nah, seperti tadi Bapak minta kalian kerjakan dengan teman-teman kalian tentang apa namanya itu di halaman 40 ya, tentang mencari informasi ya. Silakan dikerjakan. Di sana ada penjelasannya ya. Kalian diskusikan. Artinya di sini kalian mendiskusikan dengan teman seperti kalian. Jadi di sana ada iklan yang menarik perhatian saya. Jadi Bapak minta yang teman yang utama sebelah kiri itu yang mengisinya di kolom ini ya, iklan yang menarik perhatian saya. Kemudian iklan yang menarik perhatian teman saya, jadi sebelah temannya. Jadi masing-masing mengisi kolom ya. Jadi ada 3 di sana. Nah, menurut kalian iklan apa yang menarik yang kalian ketahui? Kemudian dari iklan tersebut, hal yang menarik dari iklan tersebut kalian jelaskan apa yang menarik. Paham? Kalau kurang jelas silakan tanyakan. Jadi teman, ya misalnya saya ya, misalnya teman ini saya melakukan di sini mengisi di kolom utamanya iklan ya, bukan tentang apa. Kemudian hal yang menarik dari iklan tersebut itu apa. Kemudian dari teman sebelahnya mengisi di kolom yang ketiga, iklannya tentang apa. Kemudian menjelaskan tentang apa iklannya. Bisa dimulai? Silakan bersama-sama diskusi dengan teman sebelahnya ya. Maka yang sebelahnya kamu lakukan teman yang sebelahnya nanti ya. Ini kalian presentasikan setelah kalian dapatkan. Ya, hah? Bisa saja. Satu buku berdua bisa di sini dulu yang kamu, terus yang sebelahnya nanti ini. Tapi tetap buat apa nanti tidak ada sini. Bisa? Bisa coba ke depan presentasikan. Yang teman saya mana? Nah, saya
sehingga menarik perhatian saya sejumlah lagu-lagu yang digunakan untuk era saat berjalan. Dan iklan menarik perhatian juga saya adalah iklannya ada Indomie. Kita ingin menampilkan banyak varian rasa Indomie dan iklannya selalu bervariasi. Yang kedua, iklan Oreo. Iklan yang menarik perhatian tersebut adalah iklan tersebut yang unik dengan fiturnya yang enak didengar sehingga membuatnya menjadi iklan yang empuk. Yang ketiga, iklan Putami. Hal yang menarik dari iklan tersebut adalah iklan Putami menggunakan metafora visual yang terbentuk sebagai elemen elemen sebagai iklan ini menampilkan banyak varian rasa susu. Betul ya. Oke, sudah selesai ya. Ya silakan Mama. Terima kasih ya Mama ya. Sudah dengar sama temannya. Ini dekat sini Mama. Ya silakan. Satu, iklan rokok jarum. Hal yang menarik yaitu cungkang lucu dan jin yang keluar dari ketek. Dua, iklan kartu putri. Hal yang menarik yaitu cungkang keluar dari pemerannya yang memainkan ajakan lucu saat mencacinya. Tiga, iklan iPhone. Hal yang menarik adalah canggihan yang ditampilkan oleh smartphone keluaran dari Apple. Ikut ya. Mungkin ya. Apa kejadiannya itu mungkin? Ya. Oke, sudah bisa ya semuanya ya. Oke, paham ya? Bagaimana caranya untuk mengungkap informasi dalam sebuah iklan. Biasa dalam sebuah iklan apanya yang menarik? Misalnya apa lagi? Gambarnya apa lagi? Nah, modelnya, kegunaannya. Jadi itu ya fungsi dari sebuah iklan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, jadi kegiatan berikutnya adalah Bapak di sini akan meminta kalian membaca teks ya yang berjudul mengenal iklan. Lihat di halaman 41. Di sana ada buku siswanya ya. Baca dengan cermat karena teks ini akan memberikan pemahaman kalian dasar tentang iklan, fungsi serta karakteristiknya. Setelah itu kita akan mendiskusikan bersama ya isinya ya. Silakan dibaca. Di saat kalian membaca sebuah majalah atau sebuah membuka sebuah web dan pergi ke tempat lain, misalnya kadang-kadang kalian menemukan misalnya di jalan juga kadang-kadang kita temukan iklan yang berpampang. Nah, dari di antara mungkin kalian menarik ya, perhatian kalian disajikan dengan secara kreatif. Artinya kreatif di sana adalah apa? Mempengaruhi ya, mengajak ya. Nah, kalian dapat melihat bahwa iklan tersebut mengandung gambar atau tulisan. Jadi dalam sebuah iklan itu ada dua hal ya, unsur ya yang dapat kita lihat unsur iklannya. Yang pertama ada unsur apa? Unsur apa? Unsur iklan media cetak. Jadi unsur media cetak ini adalah mengandung tulisan, gambar atau kombinasi keduanya atau menggunakan gambar ya. Kemudian yang kedua adalah iklan yang menggunakan media elektronik. Nah, media elektronik ini biasanya ditayangkan melalui apa? Televisi, apalagi web. Dia memiliki unsur tambahan. Unsur tambahannya adalah menggunakan suara dan gerak. Ya. Jadi itu ya, ada dua unsur iklan. Kemudian iklan-iklan tersebut juga dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada iklan komersial dan non komersial. Sedangkan
iklan komersial, yaitu iklan yang bertujuan apa? Untuk mempromosikan sebuah produk jasa. Ya, sedangkan non komersial yaitu iklan yang memberitahukan sesuatu dan mengajak sebuah kegiatan. Jadi itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan dua jenis iklan, yaitu ada jenis iklan komersial dan non komersial. Untuk lebih jelasnya bahwa iklan komersial itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan ya. Misalnya ditampilkan banyak di tempat-tempat ya, seperti majalah, televisi, radio, ya, kendaraan. Lihat di halaman 46 ya. Nah, di sana mengidentifikasi informasi ya. Jadi Bapak minta sekarang sekalian mengerjakan tugas ya. Tugas di halaman 40. Nah, kalian cari. Di sana ada iklan tentang iklan apa itu? Iklannya kedai cukur. Nah, dari kedai cukur tersebut kalian cari nama produknya apa, ada tidak? Ya, kalimat atau gambar yang menjelaskan informasi tentang apa, ya, penjelasan tentang produknya apa, keunggulan produknya, ya, cara mendapatkan produknya bagaimana, informasi harga dan testimoninya. Ya, sekarang Bapak akan bagikan TKPD lembar kerja sesuainya ya. Ya, satu-satu. Kalau sudah silakan kumpul. Silakan kumpul ya. Kalau sudah, sebagai penutup ya, mari kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, kita dapat simpulkan bahwa apa yang telah kita pelajari tentang iklan, kita telah memahami berbagai macam informasi tentang sebuah iklan, seperti apa, tujuannya apa ya, tujuannya bagaimana, dan mana yang penting ya. Terus kita juga berlatih mengidentifikasi informasi dalam iklan seperti tadi ya, diberikan tugas kalian mengidentifikasi ya, kalian memperhatikannya ya. Kita dengan pemahaman ini diharapkan kalian bisa membuat iklan yang lebih efektif dan menarik. Terima kasih atas partisipasi kalian, dan semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selanjutnya Bapak akan merefleksikan ya tentang evaluasi pencapaian kita dalam pembelajaran tentang iklan. Kemudian untuk anak-anak, kalian semuanya silakan buat refleksi ya. Jadi Bapak akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Jadi dari iklan di televisi, radio hingga iklan itu bertebaran di jalan. Ya, setelah kita belajar tentang teks iklan, kalian sekarang sudah lebih paham bagaimana iklan bekerja ya. Dengan teks memahami iklan, kalian tidak hanya bisa menjadi
yang cerdas, tapi juga mengembangkan kreativitas dalam membuat iklan sendiri. Nah, itu refleksi Bapak terhadap kalian. Sekarang Bapak minta refleksi kalian terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau refleksikan? Ya, silakan. Kegiatan membuat iklan sendiri sangat seru. Saya jadi Coba yang keras. Kegiatan membuat iklan sendiri sangat seru. Saya jadi lebih memahami kesulitan dalam merancang iklan yang efektif. Saya belajar bahwa memiliki kata-kata yang tepat dan gambar yang menarik itu sangat penting. Jadi iklan memberikan gambar yang sangat menarik ya. Ya. Terus siapa lagi? Ya, kami. Selama belajar tentang iklan, saya jadi lebih paham bagaimana iklan bisa menarik perhatian kita terhadap setiap kata dan gambar dalam iklan. Ya, gimana? Tujuan masing-masing. Saya juga lebih kritis dalam melihat iklan di TV atau internet. Ini refleksinya ya. Pada pembelajaran besok, pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran yang berfokus pada penerapan konsep iklan ya. Yang telah kita pelajari, kita akan melakukan kegiatan praktis ya. Di mana kalian akan merancang iklan untuk produk atau layanan pilihan kalian sendiri. Kegiatan ini akan melibatkan pembuatan iklan secara kreatif, artinya mengajak atau mempengaruhi ya, serta mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Biar pastikan kalian membawa ide yang sudah kalian pikirkan dan siap untuk bekerja sama dalam kelompok. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, saya ingatkan atau Bapak ingatkan kalian tetap semangat ya dan terus berusaha dalam proses belajar. Setiap langkah yang kalian ambil adalah bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Teruslah bertanya, berlatih, dan berinovasi dalam setiap tugas yang diberikan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikut ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri materi pada hari ini, kita tutup dengan doa ya. Silakan kelasnya. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Demikian video rekaman uji kerja saya tentang materi mengenal teks yang saya buat. Kepada Bapak Ibu dosen LPTK Universitas Mataram ya, Mataram, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.